sebagaimana tadi diterangkan, man asbaha, ketika kita datang waktu subuh janganlah kita bercurhat di media sosial ya, tapi bercurhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun di imah teu boga beas, lamun di imah teu boga duit, lamun di imah teu boga minyak, teu boga naon deui, hese we kahirupan. Isuk-isuk geus ngeluh, entong curhat di mana? Entong curhat di media sosial. Tapi kasaha? Kita harus bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa yang tadi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa naon eta teh? Ulama ahli nahwu mengatakan warukbatun fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yuqas malam yuqal. Apa kata ulama ahli nahwu? Warukbatun fil khairi, cintanya kita dalam sebuah kebaikan, khairun, itu sangat lebih bagus. Datangna cintana KJSL suatu perkara yang sangat luar. Berdirinya saya di sini bukan karena saya pandai bicara, tapi melainkan rasa cinta kepada alim ulama, bisa berkumpul dengan guru-guru yang mulia. Harapan saya berdirinya di sini, mudah-mudahan lamun cek paribal Sunda mah sok sanajan kaluar ti bool hayam, lamun nog teuing mah cokot wae nya. Hadirin rahimakumullah, tak banyak kalam yang akan saya sampaikan, mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang berkaitan dengan subuh ini. Apa sebabnya berkaitan dengan subuh ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha aidahola fi waqti sobah wa huwa yasku 'alan nas dayyiko ma'asiri bahwa yasku 'ala rabbahu. Intina ieu katerangan teh ngajelaskeun bahwa orang limus nunggal, khususna jamaah limus nunggal, lamun isuk-isuk ulah sakroba bebeja kabatur. Saur Kangjeng Rasul, sing saha-saha jalma anu asup waktu subuh, aya dahola waktu subuh, jelema teh yasku, bahasa Jawa mah adul-adul. Naon adul-adul teh? Bebeja ka jelema. Dayiko ma'asiri, kana rupekna kahirupan, sulitna kahirupan. Lamun cek bahasana curhat. Biasana Pak Amil lamun subuh-subuh nu dicokot naon heula? HP. Atau ibu-ibu panggilan dicokot HP, ngetik status WA, duh gak punya beras nih, duh gak punya, isuk-isuk geus curhat di media sosial, khususnya di WA, aduh udah gak punya uang nih, teu boga keur meuli rokok ya. Coba kira-kira saya mau bertanya kepada hadir, lamun urang nyeun status gitu, kira-kira eta kersa hayang dibaca ku batur atau iseng-iseng bae? Hayang dibaca kubat, kira-kira eta curhat lain. Curhat. Jadi kalau curhat jangan kepada orang, tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak eta we judulna. Curhat itu jangan di medsos, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diteruskan, barang siapa yang berbicara kepada curhat kepada manusia, seolah-olah dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sulitnya kehidupan. Wa huwa yasku 'ala rabbahu. Sedangkan Syekh Nawawi mengatakan, kita semua dalam kehidupan ini harus percaya yang namanya qada dan qadar. Sulitnya kehidupan, senangnya kehidupan, itu termasuk qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau mengatakan, wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina. Nah, eta sapotong bet menerangkan apa? Wal ba'si wal qadaril jalili. Cabang iman yang ketujuh adalah kita harus beriman kepada
qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an diterangkan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurangnya harta, dengan kurangnya sekalian yang lain. Nah, termasuk kita gak punya duit, teu boga duit keur meuli rokok, teu boga duit keur meuli beas, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana ujian ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan melewati JSL ini, wabil khusus yang saya sampaikan, semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam terusan hadisnya, man asbaha hazinan fi umri dunya faqad asbaha la yarda bi qada'illahi ta'ala. Barang siapa yang hari-harinya di pagi hari di kesibukan, dia disibukkan tidak meridhoi dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menjalma terido karena kekayaan kehidupan, maka seolah-olah dia tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah taala itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fakir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakirannya. Orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Begitupun orang yang berilmu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melewati. Dan semua itu kalau memang itu kita bisa lolos daripada ujian, kita akan termasuk orang-orang yang muttaqin sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kan aya geuning cirina dina surat Al-Baqarah. Pada uning asadena dina surat Al-Baqarah. Kumaha cenah dina awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana hudal lil muttaqin teh? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama tanda-tanda orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah, dia beriman kepada yang gaib, ya. Mana yang gaib itu? Percaya akan kematian, percaya akan rizki. Rizki ini termasuk hal gaib karena tidak tahu kita besok mendapat rizki apa. Makanya ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita muttaqin kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tandanya orang beriman wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Bahkan di dalam tafsir Jalalain diterangkan mendirikan sholat yaitu dengan syarat dan rukunnya sholat. Jadi dengan syarat dan rukunnya sholat, ya. Mudah-mudahan kita semua yang datang di tempat ini wabil khusus sebagaimana tadi diterangkan, man asbaha, ketika kita datang waktu subuh janganlah kita bercurhat di media sosial, ya, tapi bercurhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kumaha anu kurang kudu dilakukeun? Kalau kita merasa diri kita memang tidak bercukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat doana, Pak. Hayang apa teh doana? Hayang apa teh doana? Hayang. Lamun hayang apa doana? Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira apa tuh? Jadi lamun di imah teu boga beas, lamun di imah teu boga duit, lamun di imah teu boga minyak, teu boga naon deui, hese we kahirupan. Isuk-isuk geus ngeluh, entong curhat di mana? Entong curhat di media sosial. Tapi kasaha? Kita harus bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa yang tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa naon eta teh?
Doa minta beas. Nah, doa ini merupakan izazah Nabi Musa alaihissalam dari malaikat Jibril. Sewaktu mana? Sewaktu beliau menyeberang lautan. Nyeberang lautan ya, ka tukang geus dikejar ku musuh, ka hareup geus aya lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ke malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, bacalah doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka lamun orang teu boga beas, bacakeun wae doa insyaallah lamun orang yakin seyakin-yakinnya bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan wabil khusus para jamaah sekalian, jamaah JSL yang hadir tempat ini dihilangkan rasa bingungnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anta yang ngalakonan subuh-subuh mah tong bingung-bingung teuing ya, tong bingung-bingung teuing tak kitu nya. Tah mudah-mudahan sakitu bae anu disampaikan moal panjang kalam, beuki panjang beuki dohir kabodohan anaknya ditutup bae. Sabab tadi diawali ku pantun, orang tutup bae ku pantun ya. Jajan soto di rawa panjang jauh teuing. Mana tuh? Jajan soto di rawa panjang, moe anduk di buruan. Lamun pidato ulah panjang-panjang itu uduk geus nungguan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.